Seberapa besar dampaknya? Sangat besar. Langsung saya jawab sekaligus ya. Jelas ini akan menghantam sektor pariwisata yang pertama ya, karena pergerakan manusia betul-betul dibatasi. Ya. Dengan dibatasi tersebut, akses transportasi, darat, laut, udara apalagi, itu jelas dampak domino efeknya akan masuk ke sektor real. Nah, kalau kita bicara pariwisata itu dampaknya sampai ke paling bawah ya, karena semuanya berperan dalam pariwisata. Ya, di sana ada sektor transportasi, ada sektor perhotelan, rumah makan, ada vendor, ya, ada laundry, ada supplier sayuran dan lain-lain. Domino efeknya akan kena. Saya ambil contoh bagi Solo Raya. Solo Raya ini rata-rata okupansi Solo Raya sebelum terkena dampak COVID ya, itu okupansi Solo Raya itu berada di kisaran 69% hingga 70%. Ketika bulan Maret, saya masih ingat kalau tidak salah hari Jumat itu, kalau tidak salah tanggal 13. Tanggal 13. Ya. Solo Raya mendeklarasikan diri menjadi kota pertama di Indonesia kalau tidak salah ya, yang mendeklarasikan diri dengan status darurat. KLB. KLB. Iya, KLB. Hari Jumat, hari Sabtu itu rontok semua bisnis di perhotelan. Hari Sabtunya itu. Kita sendiri di Alana pada saat itu dalam satu hari, karena keesokan harinya saya langsung mengadakan rapat mendadak ya dengan para pimpinan departemen. Dan selama rapat itu hanya 2 jam rapat ya, kita membahas apa yang perlu kita lakukan, action plan-nya. Di 2 jam itu bisnis yang cancel itu hampir 1 miliar dalam 2 jam di satu hotel kita ini sendiri. Itu bulan Maret. Bulan April dari 70% ya city occupancy rata-rata, bulan April itu kita drop perhotelan di Solo Raya itu hingga 9% occupancy, 1 digit only. It was really disaster. Ada yang fokus dengan agresivitas di sales ya, artinya apapun dilakukan ya, seperti contohnya switching to another line of business, for example hotel yang tadinya tidak fokus berjualan bento box, mereka fokus ke sana. Kemudian ada juga yang bermain dengan membersihkan perkantoran, datang ke sebuah perumahan dan membersihkan dengan paket pembersihan rumah termasuk disinfektan. Itu hal-hal yang dilakukan untuk survive ya. Karena apa yang kita lakukan sampai saat ini pun ya, kebetulan saat ini sudah oke lah, sudah much more better than several months ago. Namun apa yang kita lakukan pada waktu bulan Maret, April, Mei itu kita hanya melakukan in survival mode. Bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa, yang penting survive dahulu nih, gitu ya. Nah, ada juga hotel yang fokus dengan pengetatan di expense-nya, ya, melakukan ada yang bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja, pemutusan contracting staff, ada yang bahkan melakukan sistem unpaid leave bagi para staff. So basically, secara theoretical ini memang tidak ada teorinya, karena buku-buku perhotelan pada waktu sekolah di perhotelan kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini, ya. Sehingga kita betul-betul trial and error, kita betul-betul melakukan hal yang we did our best untuk menjaga expense. Kita maintain market government, dan bahkan kita betul-betul fokus di market family karena kita tahu, kita memahami bahwa lokasi kita tidak right in the center of the city. You don't have anything in here, kita tidak punya fasilitas laser seperti mall, shopping center, whatsoever, sehingga kita menaruh
a big effort untuk memaintain family segment. Banyak sekali yang kita lakukan. Kita punya program untuk anak-anak every weekend, ya. Kita punya program di kids club. Kita selalu memberikan something unik untuk anak-anak ini, gitu ya. Begitu juga dengan government, kita punya strategi market yang berbeda dengan government, pricing strategi yang berbeda dengan market government, sehingga ternyata hasilnya kita lihat sekarang. Ya, ketika okupansi Seloraya masih sekitar 33% hingga 35%, ya. Alhamdulillah kita di 2 bulan ini sudah masuk ke hampir 55%. Ya, alhamdulillah tiap weekend kita bisa tembus 90%. Positifnya apa? Kita inilah generasi-generasi terpilih yang saat ini betul-betul menjadi aktor utama, pelaku di periode situasi seperti itu. Seperti kita ketahui, situasi pandemi itu secara historical itu hanya terjadi setiap 100 tahun sekali kalau tidak salah. Artinya apa? Artinya generasi-generasi sebelum kita yang mungkin masih hidup, ya, baby boomers kalau saya boleh bilang generasinya, mereka belum mengalami hal seperti ini. Mungkin generasi anak-anak kita nanti, mereka juga tidak mengalami situasi seperti ini. Jadi kita terpilih menjadi orang-orang istimewa yang meletakkan dasar-dasar teori baru. Ya, sekali lagi saya perjelas, yang meletakkan dan membuat dasar-dasar teori baru di bidang hospitality industry. If I may say something like a founding fathers, ya. For example, dulu ketika kita makan tidak ada itu yang namanya hand sanitizer di atas meja. Ketika kita check in tidak ada teori harus mencatat travel declaration form 14 hari sebelumnya kemana saja. Ketika kita à la carte, ketika kita kemanapun harus menggunakan masker, harus sistem-sistem baru di perhotelan. Ini kita yang menciptakan, kita yang ekspor, kita yang membuat fondasinya. Sehingga saya bersyukur bahwa saya bagian dari sejarah ini. Semua ini kita yakini akan ada masanya. Ini kan situasional saja. Insya Allah mungkin tahun depan ketika vaksin telah ditemukan dan lain-lain, ini akan kembali secara normal. Namun apa yang membedakan kita dengan generasi-generasi yang lain? Kita punya cerita yang akan mungkin kita ceritakan kepada anak cucu kita nantinya. Hey, saya pernah berada di tengah-tengah situasi itu.